Sobat Kroto dimanapun berada, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan, juga rezeki yang berkah dan melimpah. Oke Sobat Kroto, materi kali ini terkait dengan karantina calon ratu. Sebelum kita mengkarantina calon ratu, kita persiapkan terlebih dahulu ya, baskom ya, untuk mengambil calon ratunya, dan juga jangan lupa ya sarutan karet ya, yang kemudian ya baskom dan sarung tangan ini kita kasih tepung ya, agar semutnya tidak naik ya. Kita pantau di sini ada calon ratu ya, warnanya hijauan ya. Nanti kita ambil. Ini dia Sobat Kroto ya, ada calon ratu, kita ambil, taruh di sini. Kita taruh lagi yang lainnya. Ini dia Sobat Kroto, calon ratu ya, cukup besar ya. Nanti kita karantina bersama yang lainnya. Di sini juga ada calon ratu yang lain ya. Ada beberapa tempat yang sudah saya tandai ya. Ada calon ratu ya di situ. Nanti kita ambil ya. Nah, nanti kita lakukan hal yang sama ya dengan toples-toples yang lain yang kita perkirakan ada calon ratunya. Dan sebenarnya memang sudah saya tandai tempat-tempat keberadaan calon ratu ini, karena memang calon ratu itu lumayan aktif di malam hari, jadi bisa dipantau di malam hari, yang keluar pada malam hari. Nah, kalau pagi hari atau siang hari itu biasanya tertutup, ngumpet, jadi nggak kelihatan, lebih mudah dipantau pada malam hari. Nanti kita lakukan hal yang sama. Nah, ini hanya contoh saja untuk karantina calon ratu ya. Kita sudah mengambil, dan hati-hati ya Sobat Kroto ya. Soalnya calon ratu ini juga masih punya sayap ya, dan bisa terbang. Nah, setelah kita mengambilnya dari sarangnya, kita juga sediakan ya untuk toples karantinanya. Toples karantina ini ya, buat karantina ini sebelumnya kita sudah lumuri dan air gula ya, supaya ya calon ratunya itu tenang di dalamnya, dan ada sumber makanan di dalamnya ya, sebagai pengganti nektarnya kita gunakan air gula. Ya, ini salah satu metode saja ya calon ratu, kita pakai toples untuk sementara, sebelum nanti kalau terkumpul kita pindahkan ke tempat yang lainnya. Bisa pakai kardus juga bisa ya, ataupun nah setelah ini kita pisahkan tempatnya ya. Ini nah, ini saya sudah olesi dengan air gula, dan ada tisu tadi buat mengolesinya ya, air gula. Kemudian sisa tisunya tempelkan aja di dalam ya, supaya calon ratunya tenang. Nah, lalu kita ambil calon ratunya, kita masukkan ke dalam ya. Lalu kita tutup. Nah,
juga sudah saya bolongin sebagai lubang udaranya agar udara untuk bernapas ya calon ratu. Nanti ini bisa kita tutup terlebih dahulu agar tidak kabur. Nah, ini nanti kita bisa masukin makan melalui sini ya, melalui sini ya. Kita gunakan air gula ya, air gulanya kemudian dimasukin ke sini. Nah, kemudian ditutup kembali agar tidak keluar. Nah, ini sebenarnya sudah saya bolongin ya sebagai lubang udara ya untuk bernapas. Selain menggunakan baskom seperti yang tadi ya, kita juga bisa menggunakan paso yang tepatnya lebih besar ya, agar memang semutnya itu lebih susah lagi untuk naiknya. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Jadi pasonya kita kasih tepung ya agar semutnya tidak mudah naik ya. Kemudian kita ambil ya calon ratunya dan kemudian kita pisahkan dari koloni untuk di karantina. Baik, kita mulai pakai paso ya. Seperti sebelumnya, kita kasih tepung dan kita sebarkan. Di tepinya sobat, supaya sempurnanya tidak naik sampai merata ya. Kalau sudah, kita ambil dari sarangnya. Sarangnya sebelumnya seperti yang disampaikan tadi sudah ditandai bahwasanya di situ ada calon ratunya. Ini Sobat Kroto sudah ditandai, di sini ada calon ratunya. Kita ambil lalu taruh di sini. Kita ambil calon ratunya, kemudian sarangnya kita balikan lagi. Sudah dapat ya, sudah ada sepertinya, dan di sini juga banyak yang jantannya. Kalau bisa memang jantannya sekalian kita buangin, jangan terlalu banyak jantannya, mengurangi produktivitas ya. Nah, sudah dapat. Kroto, kita sudah dapat calon ratunya yang mau dikarantina, masih bersayap ya, sama ada juga banyak semut drone ya, atau semut jantan, dan juga ada semut prajuritnya yang menjaga calon ratu ya. Nah, nanti kita pisahkan ya, kita ambil. Ini ada calon ratunya. Nah, ini calon ratunya paling besar di antara yang lainnya. Ada banyak semut drone dan juga ada semut pekerjanya juga atau perawat yang kecil. Mereka susah naik ya, karena memang sudah dikasih tepung ya, hingga kesulitan untuk naik karena tepung bikin licin. Apalagi pasonya juga termasuk paso yang bagus, licin ya, jadi susah untuk ya, naik semutnya. Oke, nanti kita ambil dan dimasukkan terlebih dahulu dengan temennya sesama calon ratu yang lain. Ya,
calon ratunya ya. Kita gabungkan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya ada di sini ya, sudah dapat 2 sebelumnya ratunya. Nanti kita masukkan. Ini dia sudah kita masukkan dalam toples untuk karantina. Nah, ini salah satu cara aja ya Sobat Kroto untuk karantina. Ini kita karantina berbarengan. Bisa juga akan lebih baik sebenarnya jika masing-masing, tapi itu akan memakan tempat ya, akan memakan tempat, dan memang hasilnya juga ya, belum pasti jadi ratu. Ini juga sama sesungguhnya, belum pasti semuanya akan menjadi ratu ya. Karena untuk seleksi calon ratu menjadi ratu itu ya memang ya, semutnya sendiri yang menyeleksi seperti itu. Mana yang dianggapnya terbaik, dia akan dijadikan sebagai ratu ya. Nanti kita masukkan lagi ya semut pekerja sama semut prajuritnya ke rak ternak, sementara drone-nya kita buang ya, karena terlalu banyak semut drone-nya atau semut jantannya terlalu banyak di sarang-sarangnya ya. Ini mengganggu produktivitas. Kenapa? Karena semut pekerjanya itu menyuapi terus seperti itu. Sementara semut jantan ini tidak menghasilkan kroto, sehingga krotonya nggak dapat dari semut jantan ini. Pekerjanya disibukkan dengan menyuapi semut jantan. Jadi semut jantan itu baiknya tidak terlalu banyak ya di media budidaya ini, media ternak ini. Di sarang-sarangnya itu kalau bisa memang sedikit aja. Yang kalau terlalu banyak kita ambil, kita buangin ya. Tapi untuk hasilnya memang tidak bisa diprediksi apakah memang akan menjadi ratu semuanya atau cuma 1 atau 2 saja. Memang sulit untuk karantina calon ratu ini agar berhasil 100%. Yang ada para peternak itu hanya mendapatkan 1 atau 2 saja yang tadinya calon ratu menjadi ratu itu. Karena memang bukan kita, bukan para peternak yang menyeleksi calon ratu menjadi ratu itu ya para semut-semut yang lainnya, semut prajurit, semut pekerja gitu ya. Oke Sobat Kroto, semoga tutorial ini berguna ya, bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa komunikasikan ya, saling membantu. Oke, sampai di sini untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.